Halo, jumpa lagi di vlog The Walking Doctor. Yang kali ini kita mau bahas tentang antibiotik. Antibiotik adalah satu obat yang kita sering dengar, mungkin juga kita pernah pakai dalam satu episode di kehidupan kita ketika kita kena infeksi ya. Judulnya adalah bahaya di balik pemberian antibiotik yang tidak rasional pada balita. Kenapa pada balita? Ya karena pada usia ini sering terjadi kasus infeksi yang mungkin oleh dokter, oleh orang tuanya pernah diberikan antibiotik. Saya mau ngawali cerita dari pandemi COVID-19 dulu. Pandemi COVID-19 ini membawa hikmah tersendiri bahwa dia membuka pengetahuan masyarakat akan bahaya tak kasat mata yang selama ini mengintai kita. Bahaya apa itu? Bahaya dari makhluk-makhluk seperti ini. Makhluk-makhluk tak kasat mata, mikroskopis, mikroorganisme, jasad renik yang ada di sekeliling kita, yang ada menghiasi kehidupan kita sehari-hari. Dan dia bisa menimbulkan sakit gitu. Tapi masalahnya bukan kali ini aja, ada kuman-kuman berbahaya yang hidup di sekitar kita, hidup di tubuh kita. Tanpa kita sadari dari dulu mereka sudah ada. Bahkan faktanya tubuh manusia ini terdiri dari ratusan triliun mikroorganisme yang kita sebut sebagai mikrobiom. Para ahli menyebut mikrobiom ini jumlahnya bahkan ada 100 triliun. Ini jauh melampaui jumlah total sel dalam tubuh manusia sendiri. Sehingga kalau tawuran kalah kita, Pak. Mikrobiom terdiri dari bakteri ya. Ada archaea, ada jamur, dan ada juga virus. Kebanyakan pemahaman dalam masyarakat kita, mereka ini nih yang kita sebut sebagai kuman, ini kehadirannya kalau ada cuma bikin penyakit aja. Jadi kita suuzon kalau lihat ada bakteri. Gak lihat sih ya, kalau kita tahu ada bakteri, ada jamur, ada virus, kita suuzon. Karenanya konsekuensi logisnya, semua kuman harus dibumi hanguskan. Itu kenapa pada awal-awal pandemi kemarin kita melihat fenomena orang memborong hand sanitizer, tisu antiseptik, kemudian obat pel, cuci tangan dan lain sebagainya. Karena orang beranggapan bahwa semua kuman ini nggak bener, harus hilang. Gimana caranya rumah saya steril? Meskipun benar beberapa kuman bisa menimbulkan penyakit, namun anggapan bahwa semua kuman harus dibunuh ini salah. Tidak benar. Kenapa? Karena memang aslinya mikrobiom itu ada di kita. Sudah dari dulu, sebelum pandemi juga mikrobiom sudah hidup. Dan para ahli juga menyebutkan bahwa mikrobiom ini punya manfaat loh bagi manusia. Mereka membantu berbagai proses yang terjadi dalam tubuh kita. Proses-prosesnya ada banyak, tapi saya sebutkan beberapa di sini. Di antaranya gitu ya, itu adalah membantu proses pencernaan. Mereka juga menjaga agar berat badan kita tetap ideal. Mereka melawan infeksi dan bahkan bisa menghindarkan manusia dari penyakit macam diabetes. Luar biasa mikrobiom ya. Dia unsung hero, pahlawan tanpa tanda jasa. Sekarang kita mau beralih menuju antibiotik. Antibiotik ini adalah zat yang diberikan untuk melawan mikroorganisme tadi. Pada penggunaan yang rasional, antibiotik ini berguna, merupakan obat yang sangat bermanfaat. Jika digunakan dengan benar, ia bisa menyelamatkan nyawa seseorang yang tengah terinfeksi. Tapi kalau nggak rasional, ini penggunaannya bukan hanya mematikan bakteri yang jahat tadi, yang menyebabkan penyakit, tapi juga dia bisa menyebabkan kematian bakteri-bakteri baik, yang pada gilirannya mengganggu proses-proses yang terjadi tadi dalam tubuh manusia. Selain itu, penggunaan antibiotik yang rasional sekalipun ini bukannya nggak ada risiko. Ada satu penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 sampai 2018. Penelitian yang cukup besar karena penelitian itu melibatkan hampir 800.000 anak yang usianya antara baru lahir sampai 4 tahun. Para ahli menyebutkan dari kesimpulan penelitiannya bahwa anak yang pernah diberikan antibiotik ini punya risiko 2 kali lipat lebih tinggi untuk mengalami asma di kemudian hari dibandingkan anak yang tidak mendapatkan antibiotik. Jadi ini ada risiko. Meskipun diberikannya sesuai dengan indikasi, tapi ada juga efek samping yang kita tidak inginkan terjadi. Sedangkan apa sih penggunaan yang tidak rasional tadi? Penggunaan tidak rasional merujuk pada menggunakan antibiotik untuk mengatasi penyakit-penyakit yang sebetulnya ini tidak memerlukan pemberian antibiotik. Apa aja sih? Banyak. Batuk pilek, salesma, influenza itu nggak perlu antibiotik karena penyebabnya memang virus. Kebanyakan akan sembuh sendiri, kecuali terjadi infeksi sekunder
pemberian antibiotik pada kasus batuk pilek tidak diperlukan. Kasus diare juga hampir sebagian besar disebabkan oleh virus, yang juga tidak akan mempan, tidak akan ada efeknya jika diberikan antibiotik. Kebanyakan kasus demam pada anak juga ini penyebabnya adalah virus. Jadi kecuali terdapat adanya bukti bahwa terjadi infeksi bakterial pada anak tadi, kita tidak perlu memberikan antibiotik. Masalahnya, pemberian antibiotik ini kadang-kadang sudah seperti kacang goreng, semua dikasih. Nah, pemberian antibiotik pada kasus yang tidak memerlukan antibiotik tadi, bukan cuma menjadikan tambahan resiko yang nggak perlu buat si anak. Seperti tadi, anak jadi kena asma di kemudian hari. Tapi juga dia akan nambah biaya, karena beberapa antibiotik harganya mahal. Itu juga harus digunakan dalam periode waktu tertentu. Dan sebetulnya yang paling menakutkan itu adalah terjadinya, munculnya bakteri resisten antibiotik. Bakteri resisten antibiotik ini oleh para ahli diprediksi pada tahun 2050 nanti akan menimbulkan 10 juta kematian per tahun di seluruh dunia. Jumlah yang mengalahkan total kematian karena kanker. Mengerikan ya. Jadi sebagai kesimpulan, apa sih bahaya dibalik pemberian antibiotik tak rasional pada balita? Yang pertama, mengganggu mikrobiom tubuh. Jelas ya, jadi bakteri baik ikut mati dengan pemberian antibiotik. Yang kedua, resiko alergi akan meningkat. Resiko alergi ini terutama adalah asma yang akan meningkat 2 kali lipat pada anak yang diberikan antibiotik. Yang ketiga, biaya berobat jadi tinggi karena antibiotik ada yang harganya sangat mahal sekali dan harus digunakan dalam periode waktu tertentu. Dan yang terakhir, akan munculnya bakteri resisten antibiotik. Yang ini bukan hanya meningkatkan kematian dan kesakitan orang di kemudian hari, tapi juga akan membutuhkan biaya perawatan yang sangat mahal sekali. Dan kita terperanjat mendengar prediksi para ahli bahwa 2050 nanti akan ada kematian yang besar sekali karena resistensi antimikroba. Maka adalah tugas kita bersama untuk kita sama-sama menjaga penggunaan antibiotik ini serasional mungkin agar kita bisa memperlambat laju resistensi antibiotik yang terjadi tadi. Sehingga kita bisa mewariskan bumi ini dalam keadaan yang lebih baik, lebih sehat untuk generasi setelah kita. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.